Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sobat Janara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama surat Ad-Duha. Surat yang tidak asing bagi kita karena sering kita baca maupun kita mendengarkan lantunannya ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nah, surat Ad-Duha ini jika kita kaji dan kita telaah, di dalamnya mengandung berbagai solusi kehidupan yang bisa kita gunakan untuk membantu memecahkan masalah kita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, kita akan membahas surat Ad-Duha ini. Yang pertama tentang asbabun nuzul ataupun sebab diturunkan surat Ad-Duha. Ya. Ada beberapa hadis sahih yang menyatakan surat Ad-Duha ini diturunkan karena suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit sehingga 2 atau 3 hari beliau tidak keluar dari rumah. Sehingga ketika itu ada kaum Quraisy musyrikin ataupun kaum kafir Quraisy menghina beliau bahwa Allah telah meninggalkan ataupun tidak mempedulikan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang meriwayatkan bahwa fatratul wahyi atau terputusnya kekosongan wahyu terjadi 2 hari, 15 hari, bahkan ada yang meriwayatkan hingga 40 hari. Jika kita telaah dari peristiwa ini, seakan-akan Allah sedang menguji Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga otoritas ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kapan dan waktu yang tepat untuk menurunkan wahyu dan menjawab berbagai solusi kehidupan. Jadi intinya dari peristiwa ini bahwa tidak cukup untuk sekedar berusaha, ikhtiar maupun bertawakal, tapi juga ada kunci utama untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan bersabar. Jadi untuk mengajarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, selain dengan berikhtiar, berusaha maupun tawakal, juga harus bersabar. Dan pasti Allah akan menjawab apa yang kita hajatkan, apa yang kita panjatkan. Kemudian jawaban dari hinaan tersebut ialah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha di dalamnya nanti kita kaji makna yang tersirat bahwa di dalamnya mengandung berbagai solusi ataupun jawaban dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, yang artinya demi waktu duha. Kita tahu waktu duha yaitu waktu yang sangat membahagiakan, waktu yang sangat di situ matahari terbit dengan cahayanya yang indah, terang benderang. Wal-laili idza saja, jika malam telah larut. Gelapnya malam itu menggambarkan situasi kita ketika kita dilanda berbagai masalah kehidupan. Nah, ketika kita bertawakal, ketika kita berikhtiar, dan ketika kita bersabar, maka jawabnya wadduha, seindah waktu duha, dengan cahayanya yang terang dan
kondisi waktu duha yang begitu istimewa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya Allah tidak akan meninggalkanmu ataupun membencimu. Ya. Jadi jangan sangka ketika kita sudah berusaha, berikhtiar, bertawakal, dan bersabar, jawaban dari Allah tidak kunjung datang. Ya. Jangan sangka Allah meninggalkan kita ataupun Allah membenci kita. Tapi bersabarlah, pasti solusi akan datang. Pasti Allah akan menyelesaikan masalah kita. Dan seindah waktu duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik daripada yang pemula. Ya. Ada istilah dalam kehidupan kita, beginning is difficult. Itu memang benar adanya. Jadi di awal-awal mungkin sulit. Di awal-awal mungkin kita dihina orang. Di awal-awal ketika kita berusaha menyelesaikan masalah, ketika awal kita berusaha untuk berbisnis misalkan, atau kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, kita berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Ya. Rasanya memang sulit, tapi pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu puas, kamu ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang artinya, bukankah Allah mendapatimu ketika kamu susah, ketika kamu dalam keadaan yatim ataupun keadaan susah, fa'awa, kemudian Allah melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah mendapatimu ketika kamu dalam keadaan bingung, susah, dan Allah memberikanmu petunjuk. Inti dari kedua ayat ini, seakan-akan kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami keadaan dilanda kesendirian, yatiman, ataupun kesusahan, dan kita mendapatkan jawaban petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selama kita mau berusaha, berikhtiar, dan bersabar. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya Allah, bukankah dulunya engkau miskin, dulunya engkau tidak mampu, kemudian fa'aghna, Allah memberi rezeki, memberimu harta sehingga engkau mampu. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka setelah kamu mampu, setelah kamu melewati masa-masa sulit, maka janganlah menghardik atau berbuat tidak baik kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yatim. Wa amsaila fala tanhar. Dan janganlah kepada orang-orang yang meminta, membutuhkan bantuan, kita menghardik atau berbuat yang tidak baik, bahkan kita tidak mau membantu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, bersyukurlah. Bersyukur dalam artian kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, terutama bagi anak yatim ataupun orang yang benar-benar membutuhkan di sekitar kita, baik orang tua, kerabat, saudara, maupun tetangga, teman, dan lain sebagainya. Sekian, semoga kajian tentang surat Ad-Duha ini memberikan solusi bagi permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.